Halo anak-anakku kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Sungai Loban ya. Kita lanjutkan kembali materi tentang perbandingan trigonometri. Hari ini kita membahas tentang sudut berelasi di semua kuadran, acuan 90 derajat dan 270 derajat. Ya, bersama saya. Ya, oke. Apa itu sudut-sudut berelasi dengan acuan 90 derajat dan 270 derajat? Definisi, misal suatu sudut besarnya alfa, maka sudut-sudut yang berelasi dengan sudut alfa dengan acuan 90 derajat dan 270 derajat adalah 90 derajat kurang alfa, 90 derajat ditambah alfa, 270 derajat dikurang alfa, dan 270 derajat ditambah alfa. Nah, itulah namanya sudut-sudut berelasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, sebelumnya mari kita gambar dulu ilustrasinya ya. Kita buat grafik kartesius ya. Ada garis horizontal dan juga ada garis vertikal ya. Nah, biasanya kalau kita membuat sudut itu berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam, yaitu sudut yang wajar gitu ya, artinya bernilai positif gitu ya. Nah, di sini yang pertama di sini adalah 0 derajat. Kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam tegak lurus menjadi 90 derajat. Kemudian kita putar lagi menjadi garis lurus itu menjadi 180 derajat. Putar lagi 90 derajat menjadi 270 derajat, putar lagi 90 derajat menjadi 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh itu sudah kalian pelajari kemarin, itulah 360 derajat ya. Nah, yang di sini itu disebut dengan kuadran 1. Yang di sini disebut dengan kuadran 2 ya, berlawanan arah jarum jam ya. Di sini disebut kuadran 3 dan di sini disebut kuadran 4. Di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Ya, kalian sudah belajar kemarin sudut-sudut istimewa ya, itu antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Semuanya positif nilainya ya kan? Nah, kita lihat di kuadran 2 itu yang bernilai positif adalah sinus, yang lainnya berarti negatif. Kosinus ya, tangen itu bernilai negatif. Kemudian kotangen bernilai negatif. Kemudian secant bernilai negatif dan cosecant bernilai positif karena cosecant itu kebalikan sinus. Ya, jadi dia yang di sini selain sinus juga cosecant bernilai positif. Ya. Kemudian tangen di kuadran ketiga yang bernilai positif. Temennya ya kotangen karena dia kebalikannya pasti positif, yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran 4 cosinus bernilai positif, kebalikannya juga bernilai positif yaitu secant bernilai positif. Yang lainnya berarti negatif. Ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau acuannya 90 derajat, maka sin akan menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot, cot menjadi tan, secant menjadi cosecant, cosecant menjadi secant. Ini semuanya sama ya, baik 90 derajat maupun 270 derajat. Itu sama. Cuma nanti beda tanda saja, ya. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di kuadran kedua itu 90 derajat ditambah suatu sudut, maka dia letaknya pasti di kuadran 2. Kalau tadi 90 derajat dikurangi suatu sudut, maka letaknya dia di kuadran 1. Ya. Nah, di sini di kuadran 2 karena yang bernilai positif itu sin, nah maka sin nanti itu nilainya positif, cos alfa ya. Jadi sin jadi cos alfa karena acuannya 90 derajat. Dan juga satunya adalah cosecant. Ya, juga positif karena cosecant kebalikan dari sin. Ya, juga positif. Nah, terus lanjut. Nah, di sini kalau 270 sebagai acuan dikurangi dengan suatu alfa, maka dia akan letaknya di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga itu tangen yang bernilai positif. Jadi tan sama cot itu bernilai positif, yang lainnya negatif. Kemudian di kuadran keempat itu adalah 270 ditambah suatu sudut, maka letaknya di kuadran keempat. Di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cosinus. Cosinus dan kebalikannya secant. Ya, jadi dia bernilai positif semua, ya.
Nah, jadi ingat, kalau acuannya 90 derajat, dimanapun kuadrannya, maka dia sin akan menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi cot, cot menjadi tan, secant menjadi cosecant, cosecant menjadi secant. Ya, itu semuanya sama. Tinggal berapa besar sudutnya itu dan di kuadran berapa, dan ingat nilainya positif atau negatif. Itu syaratnya. Ya, kita buat contoh dulu. Di kuadran pertama misalkan sin 60 derajat itu sama dengan berapa? Mungkin kalian sudah tahu di sudut istimewa ya, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Namun di sini kita tidak langsung jawab itu. Dia sama dengan apa? Perbandingan trigonometri apa yang dia yang sama ya. Jika menggunakan acuan 90 derajat ya kan? Sudah jelas sin akan jadi cos ya. Nah, sin di sini itu 60 derajat. Jika sebagai acuan 90 derajat, maka dia 90 derajat dikurangi 30 derajat. Yang sin akan menjadi cos. Jadi sin 60 derajat itu sama aja dengan cos 30 derajat. Nah, sama. Coba kalian lihat di sudut-sudut istimewa daftarnya kemarin. Sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Ya. Di kuadran 2, misal kita ambil sudut 120 derajat. 120 derajat itu letaknya di kuadran 2. Ya. Ya, karena dia antara 90 dan 180, 120 itu. Nah, itu cos 120 derajat itu cos berapa kalau sebagai acuannya 90? Yaitu cos 90 ditambah 30. Karena cos dia menjadi sin. Karena cos bernilai negatif, maka dia jadi min sin. Ya, min sin 30 derajat. Ya. Nah, min sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu berapa? Kita lihat. Nah, cos 120 derajat itu sama dengan min sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Karena dia ada min, jadi min setengah. Ya. Kita lanjut di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, kita letaknya itu sudutnya 210 derajat. Ya, 210 derajat itu pasti letaknya di kuadran 3. Nah, ini kalau acuannya 270, berarti 270 dikurangi 60, yaitu 210. Ya. Jadi tan ini karena dia menggunakan 270, tan ini jadi cot tangen. Jadi cot 60 derajat. Nah, tan di kuadran ketiga bernilai positif, makanya dia tidak ada negatif. Ya, jadi terbukti tan 210 derajat itu sama dengan cot 60 derajat. Ya, itu sama dengan, nah di sini cot 60 derajat. Kalau tan itu 60 derajat itu adalah akar 3. Ya, akar 3. Nah, kalau cot kebalikannya berarti seper akar 3. Ya. Nah, kalau disederhanakan menjadi sepertiga akar 3. Ya. Nah, kita lanjut cosecant 315 derajat. Nah, 315 derajat itu adalah letaknya di antara 270 dan 360. Ya. Cosecant itu kalau pakai acuan 270 itu adalah cosecant 270 ditambah 45. Ya. Cosecant, nah itu akan berubah menjadi secant. Cosecant inilah kebalikan dari sin. Makanya dia hasilnya negatif. Karena yang positif di kuadran 4 hanya cosinus sama secant. Ya. Nah, jadi cosecant itu kebalikan dari sin, maka nanti hasilnya negatif secant 45 derajat. Ya. Karena 270 cosecant itu jadi secant. Ya. Jadi nilainya negatif. Nah, secant 45 derajat. Jadi terbukti cosecant 315 derajat itu sama dengan min secant 45 derajat. Nah, secant ini kebalikan dari cos. Ya. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, jadi kalau dibalik menjadi 2 per akar 2. Ya. Disederhanakan 2 per akar 2. Disederhanakan. Ya, menjadi ya 2 per akar 2 sama-sama dikali akar 2. Jadi 2 per 2 1 tinggal akar 2. Ya karena dia negatif jadi min akar 2. Ya. Nah ini tolong diingat ya, kalau acuannya 90 derajat atau 270 derajat maka sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot, cot jadi tan, secant jadi cosecant, cosecant jadi secant. Jadi tinggal kalian melihat siapa yang positif dan siapa yang negatif tergantung di letak sudut itu di kuadran berapa ya. Oke, kita lanjut. Iya, contoh soal ya. Sinus 90 derajat dikurang alfa dibagi sinus 270 derajat ditambah alfa itu sama dengan berapa hasilnya? Ya.
Ya, oke, kita lanjut. Sin 90 derajat dikurang alfa per sin 270 derajat plus alfa. Ya, kita lihat di atas dulu ya. Sin 90 derajat dikurang alfa itu letaknya di kuadran pertama. Karena 90 derajat dikurangi suatu sudut pasti letaknya nanti di kuadran pertama. Di kuadran pertama, sin itu bernilai positif. Ya udah, karena memakai 90 derajat, maka sin menjadi cos. Akhirnya dapatlah cos alfa. Dibagi sin 270 derajat ditambah alfa. 270 derajat ditambah alfa itu letaknya di kuadran keempat. Ya. Di kuadran keempat yang positif itu hanya kosinus. Berarti nanti sin ini bernilai negatif. Ya. Nah, sin ini ya karena di kuadran keempat maka dia menjadi cos ya. Ya, jadi min cos alfa. Ya, jadi cos alfa dibagi min cos alfa karena sama, ya jadilah dia min 1. Nah, jadi sin 90 derajat dikurang alfa dibagi sin 270 derajat ditambah alfa itu hasilnya min 1. Ya. Nah, jadi itu mungkin penjelasan dari saya tentang relasi semua kuadran dengan acuan sudut 90 derajat dan 270 derajat. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, soal kuis ya yang nanti kalian jawab di pijar. Ya, cukup kalian seperti kemarin cukup diurutkan dari 1 nomor 5. Misalkan jawaban kalian itu misalkan B semua, berarti nanti B-nya 5 kali. B, 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 B. Nggak usah ditulis nomornya. Diurutkan saja ya. Sesuai nomor 1, 2, sampai 5 ya. Misalkan kalian jawab nomor 1 B, nomor 2 S, nomor 3 S, nomor 4 S, nomor 5 S. Mati dari jawaban kalian B, S, 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 S. Nah, ada 5 ya. Dan seterusnya ya. Cukup kalian tulis di link filenya ya, di link filenya seperti kemarin. Nah, ya, tidak usah kalian mengirim foto apapun ya. Jawaban kalian juga tidak perlu dikirim, cukup kalian mengirim hasil akhirnya saja. Itu pun tidak usah nulis nomor, cukup kalian urutkan saja ya. Seperti tadi, misalnya jawaban kalian itu nomor 1 B, nomor 2 S, nomor 3 S, nomor 4 S, nomor 5 B misalkan. Berarti jawabannya adalah B, S, 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 B. Cukup kalian ketik itu di link file lalu kirim ya. Kumpul tugas, klik dulu kumpul tugas, ketik di link file jawaban kalian seperti tadi ya yang saya jelaskan, lalu kirim. Ya sudah, tugas kalian sudah selesai. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Goodbye.